Halo sahabat bahasa, jumpa lagi dengan saya Widya dalam Siniar Hetu, Siniar Kebahasaan dan Kesastraan Balai Bahasa Provinsi Maluku. Sahabat bahasa, hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang hebat dan kompeten. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi ini, ada Ibu Herni Paembonan SS. Selamat pagi Ibu Herni. Selamat pagi Ibu Widya, selamat pagi sahabat bahasa. Sehat Ibu? Puji Tuhan sehat, Ibu Widya juga sehat ya? Sehat Ibu Amin. Herni. Baik sahabat bahasa, hari ini kita akan membahas dan berdiskusi dengan narasumber kita seputaran sastra. Saya sampaikan dulu topik kita di hari ini, sastra alat kritik terhadap ketidakadilan. Sekilas saya membaca judul ini antara berat dan ringan. Bagaimana pembahasan kita hari ini, Bu Herni? Apakah akan berat atau ringan? Ya, sedang-sedang saja Ibu Widya. Sedang-sedang saja. Baik Ibu Herni, kita baru selesai ya merayakan 17 Agustus. Bagaimana semarak kemeriahannya? Apakah cukup ataukah sangat tinggi ataukah sedang-sedang saja? Iya, baik Ibu Widya. Minggu kemarin kan kita sudah merayakan 17 Agustus ya. Dan cukup meriah, sangat meriah malah. Karena kan kita dari pusat kan diarahkan untuk upacara dan kita bergabung dengan UPT Kemendikdasmen yang lain yang ada di Maluku ya. Jadi itu sangat meriah, ada lomba-lomba juga kan kemarin. Ibu Herni bergabung dengan lomba-lomba itu? Iya, bergabung Ibu Widya. Luar biasa. Ya begitulah sahabat bahasa, setiap tahun pasti masing-masing lembaga itu punya cara sendiri ya untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Kita balik ke topik sahabat bahasa, kita ingin bertanya ke Ibu Herni sebelum kita membahas secara mendalam tentang topik ini. Mungkin Ibu Herni bisa memberikan gambaran kepada saya dan juga sahabat bahasa, apa itu yang dimaksud dengan sastra? Iya, baik Ibu Widya. Sahabat bahasa, kalau kita membahas tentang sastra, memang banyak para pakar yang memberikan pengertian tentang sastra. Tetapi saya coba mengambil dua pendapat dari para pakar tentang pengertian sastra. Yang pertama yaitu pengertian sastra yang diungkapkan oleh Damono pada tahun 2002. Damono mengatakan bahwa sastra itu merupakan usaha manusia untuk memahami, menghayati, dan juga merespon hidup dan kehidupan. Nah, menurut saya penjelasan Damono di sini, ia menganggap bahwa sastra merupakan media untuk menyampaikan perasaan maupun refleksi terhadap kehidupan sosial dan budaya yang dialami oleh setiap manusia. Kemudian pendapat pakar yang kedua yaitu disampaikan oleh Semi. Yang mengatakan bahwa sastra itu merupakan bentuk pekerjaan dari seni, dan seni tersebut merupakan seni kreatif yang objeknya tentu saja manusia. Nah, ini berarti bahwa karya sastra itu berfokus pada kehidupan manusia yang disampaikan melalui medianya bahasa dan menggunakan bahasa-bahasa yang indah dan komunikatif. Seperti itu. Jadi kesimpulannya sastra itu merupakan ekspresi yang disampaikan manusia melalui bahasa yang di dalamnya ada nilai estetika, ada nilai moral, ada juga emosi di situ, dan juga ada pemikiran-pemikiran dari penulis karya sastra tersebut. Nah, karya sastra ini dia bisa menjadi cerminan kehidupan. Dia juga bisa menjadi kritik sosial. Dia bisa menjadi juga dokumen budaya atau dokumen sejarah. Kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sejarah apalagi pada saat-saat menjelang kemerdekaan Indonesia. Apalagi kita saat ini berada di bulan kemerdekaan ya. Nah, itu banyak karya sastra yang dia itu membahas tentang sejarah. Jadi sejarah yang dikemas dalam bentuk karya sastra. Tetapi sebenarnya itu banyak dialami sebenarnya oleh penulisnya, atau pengalaman langsung, atau dilihat langsung bagaimana perjuangan Indonesia pada saat itu untuk merdeka. Nah, itu dikemas dalam sastra. Seperti itu Ibu Widya.
Oke, Ibu Herni tadi dari penjelasan seputaran konsep sastra ya, saya sempat menangkap bahwa sastra itu bisa berupa sebuah kritikan begitu. Betul. Jadi karya sastra di dalamnya itu bisa mengkritik. Iya, Ya. betul. Saya pernah mendengar tentang kritik sastra di mana banyak sekali orang-orang menggunakan sastra sebagai media untuk mengkritik Iya. seseorang atau lembaga atau yang lainnya. Mungkin boleh dijelaskan kepada kita semua bahwa apa itu sedikit tentang kritik sastra dan sejarah munculnya kritik sastra itu di Indonesia. Iya, baik Ibu Widya. Sahabat bahasa, kritik sastra muncul di Indonesia itu memang panjang ya, khususnya memang saat menjelang kemerdekaan, banyak penulis-penulis atau sastrawan yang menulis tentang karya sastra yang mengandung kritikan terhadap bagaimana perjuangan Indonesia untuk merdeka. Karena sebelum kita merdeka kan kita dijajah ya oleh bangsa lain. Nah, saya mencoba membagi dalam beberapa bagian sejarah munculnya kritikan terhadap ketidakadilan di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kolonial. Masa kolonial ini masa penjajahan Belanda. Itu terjadi pada awal abad ke-20. Nah, pada saat itu Indonesia berada dalam masa penjajahan Belanda. Pada saat itu gerakan-gerakan perlawanan, gerakan-gerakan tentang ketidakadilan itu muncul, kritik-kritik terhadap ketidakadilan termasuk dalam tulisan-tulisan karya sastra. Nah, itu banyak tulisan-tulisan sastra yang di dalamnya mengandung kritikan terhadap ketidakadilan yang terjadi pada masa penjajahan tersebut. Misalnya mungkin Ibu Widya atau sahabat bahasa juga tahu novel zaman dahulu yang cukup menurut saya cukup terkenal, novel Siti Nurbaya yang ditulis oleh Mara Rusli. Nah, ini kan menceritakan tentang kritik terhadap adat yang menindas. Kemudian ada juga novel Salah Asuhan yang ditulis oleh Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhan ini dia mengangkat konflik budaya Barat dan Timur serta ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan pada saat itu. Nah, kemudian ada masa pergerakan nasional. Nah, pada masa pergerakan nasional ini muncul organisasi politik dan juga kebangkitan nasionalisme Indonesia. Nah, penulis-penulis pada saat itu ada Muhammad Yamin, ia menulis tentang puisi-puisi kebangsaan. Kemudian ada juga Armin Pane yang menulis novel Belenggu. Nah, meskipun novel tersebut memang lebih ekstensial, tetapi dia masih bernuansa kritik sosial politik. Kemudian pada masa pendudukan Jepang. Jadi karya sastra pada masa pendudukan Jepang itu memang perlakuan terhadap penulis-penulis sastra, apalagi yang mengandung kritikan terhadap ketidakadilan itu cukup ketat ya. Jadi banyak karya-karya yang disensor pada masa itu. Misalnya ada penulis Chairil Anwar, itu walaupun memang ia aktif menulis, tetapi banyak juga karya-karyanya yang disensor, yang tidak boleh dipublikasi. Karena memang kita tahu bahwa rata-rata puisi yang ditulis oleh Chairil Anwar itu syarat dengan kritikan, bahkan mungkin saya bisa sebut perlawanan terhadap bagaimana kita dijajah pada saat itu. Kemudian yang berikutnya itu masa revolusi. Nah, setelah proklamasi, perjuangan rakyat tidak berhenti sampai di situ, tetapi rakyat masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Nah, pada saat itu penulis puisi masih Chairil Anwar juga itu masih aktif pada masa itu. Ada karya-karyanya, puisinya yang sangat bagus, Dere-Dere Cemara. Itu masih tentang perjuangan juga, perjuangan setelah kemerdekaan. Kemudian ada juga penulis Idrus, itu yang menulis tentang Surabaya.
yang di dalamnya tentang realisme tragis perlawanan rakyat pada saat itu. Kemudian masa Orde Lama ini dari tahun 1950-an, Indonesia merdeka, tetapi mulai muncul konflik pada masa Orde Lama tersebut, dan konflik tersebut berupa konflik ideologi, khususnya antara kaum-kaum yang bisa disebut kaum kapitalisme. Nah, pada saat itu penulis sastra yang cukup terkenal bahkan sampai sekarang, bahkan tahun ini kita memperingati ulang tahunnya yang ke-100, Pramoedya Anantatur. Ia banyak menulis tentang perjuangan rakyat setelah kemerdekaan, khususnya pada cerita dari Blora. Nah, ini mencerminkan bagaimana semangat rakyat kecil untuk berjuang. Kemudian pada masa itu juga Chairil Anwar masih aktif juga menulis, dan dia masih tetap dengan puisi-puisinya, karena kita memang kenal bahwa Chairil Anwar itu banyak menulis tentang puisi-puisi perjuangan. Kemudian masuk masa Orde Baru. Jadi setelah Orde Lama masuk di masa Orde Baru. Nah, di sini Indonesia mengalami dinamika yang sangat kompleks di masa Orde Baru ini. Nah, karya-karya sastra yang muncul itu banyak mengkritik pemerintahan pada saat itu. Nah, pada saat itu juga karena banyaknya kritikan yang muncul terhadap pemerintahan pada saat itu, sehingga banyak juga karya-karya sastra yang disensor atau tidak boleh untuk dipublikasi. Sebut saja pengarang atau penulis W.S. Rendra, itu banyak karyanya yang tidak bisa dipublikasi. Kemudian pada saat itu juga Pramoedya Anantatur juga dia masih tetap menulis, dan memang pada zaman Orde Baru itu banyak sastrawan yang diasingkan, termasuk Pramoedya Anantatur yang kita tahu bahwa ia sempat diasingkan ke Pulau Buru di Maluku. Nah, tetapi dalam pengasingannya itu ia juga menulis tetralogi Buru. Nah, tetralogi ini berisi juga tentang bagaimana dia berjuang, perjuangannya antara kaum yang tertindas dengan kaum yang menindas. Jadi rakyat kecil dengan orang-orang besar, seperti itu. Nah, kemudian sastra pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini sastra mulai lebih bebas. Jadi orang-orang pada saat itu sudah memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi memang saat itu juga isu-isu baru, konflik-konflik yang baru juga muncul. Termasuk saat itu sudah mulai muncul kasus korupsi misalnya, kemudian muncul hal-hal yang bersifat intoleransi terhadap agama, suku, begitu. Nah, pada zaman reformasi ini penulis yang kalau saya lihat cukup bagus untuk novelnya, misalnya Ayu Utami yang menulis tentang novel Saman, di mana novel Saman ini dia membahas tentang seksualitas dan juga agama, yang menceritakan tentang seorang perempuan dari desa yang mengalami kekerasan seksualitas. Nah, ini yang dibahas dalam novel Saman. Kemudian yang berikutnya itu sastra kritikan dalam bentuk digital. Nah, ini yang sudah banyak saat ini, sastra dalam bentuk digital, misalnya puisi di media sosial, kemudian tulisan-tulisan yang walaupun mungkin bukan bukan sastra yang dia mungkin cuma tulisan biasa, tetapi dia tetap mengandung nilai-nilai estetika, kemudian tetapi dia juga mengandung
kritik terhadap ketidakadilan yang dialami begitu. Walaupun mungkin kalau di ini mah tulisan biasa, ini bukan sastra begitu. Tetapi saya bisa menganggapnya bahwa itu juga sastra karena dia itu kebebasan untuk menulis dan dia di dalamnya juga sudah mengandung nilai estetika begitu. Nah, kemudian juga sastra-sastra dalam bentuk digital saat ini kan juga banyak mengangkat isu-isu sosial politik. Termasuk sekarang lagi marak kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, penindasan kelas dalam bekerja, penindasan kelas pekerja, dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa juga banyak terjadi intoleransi agama pada saat ini. Seperti itu. Jadi sastra dalam hal kritikan terhadap keadilan di Indonesia itu bukan hanya sebuah karya sastra yang kita katakan bahwa karya sastra itu selalu indah, tetapi dia juga sebagai alat perjuangan. Dia sebagai cermin. Jadi mulai dari masa kolonial penjajahan Belanda sampai pada era sekarang yang banyak bermunculan sastra-sastra digital, sehingga sastra terus memainkan perannya dalam menyuarakan ketidakadilan, kemudian menjaga daya kritis masyarakat, dan juga menyuarakan kebenaran-kebenaran. Cukup panjang ya sebenarnya Ibu Herni kalau membahas tentang sejarah munculnya kritik sastra di Indonesia. Panjang dan sangat menarik sebenarnya. Kalau saya lebih suka sejarah-sejarah sebelum perjuangan Indonesia, karena memang pada saat itu kan kalau tidak salah waktu masih SMP itu kan kita masih diajar tentang sejarah-sejarah kan. Betul. Nah, sampai kita tulisan-tulisan tentang sejarah-sejarah itu masih ada, bahkan kan banyak yang dikemas sastra itu banyak mengemas sejarah gitu. Betul. Sejarah-sejarah Indonesia itu ternyata banyak loh di dalam novel-novel. Dan ini hal yang menarik ya bagi saya Ibu Herni, karena untuk mengkritik sebenarnya kita punya media yang lebih sopan. Betul. Ya, sastra kan kita lebih pakai santun. lebih santun. Jadi tidak perlu menggunakan tindakan yang anarkis, kita sudah bisa mengeluarkan ekspresi kita untuk mengkritik sesuatu atau seseorang. Iya, apalagi kan kalau zaman sekarang kan sudah banyak media ya. Iya, dan dibatasi oleh hukum juga Ibu Herni. Kalau mau mengkritik secara berlebihan kan takut berhadapan dengan hukum. Jadi lebih baik kita bersastra, menulis, mengekspresikan semua dalam kritik bentuk santun tulisan. Ya, kritikan yang santun. Iya. Menarik sebenarnya Ibu Herni. Saya ingin tahu bagaimana fungsi sastra dalam konteks kritikan terhadap ketidakadilan yang sering terjadi sekarang ini. Iya, fungsi sastra dalam konteks kritikan terhadap ketidakadilan itu sebenarnya merujuk pada peran karya sastra sebagai alat untuk menyuarakan protes atau komplain serta menentang penindasan dan juga membangkitkan kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan. Nah, fungsi ini memang sangat penting dalam situasi sosial politik yang banyak menindas ketika mungkin suara rakyat dibungkam oleh kekuasaan. Nah, yang pertama yaitu fungsi ekspresif. Nah, fungsi ekspresif ini dia menyuarakan ketidakpuasan. Jadi maksudnya di sini sastra memungkinkan penulis ataupun masyarakat untuk mengekspresikan kekecewaan, penderitaan atau amarah terhadap kondisi ketidakadilan yang dialami. Jadi dalam konteks ini sastra menjadi saluran emosi dan juga pikiran yang tidak dapat atau tidak boleh disampaikan secara langsung karena mungkin ada tekanan politik atau tekanan sosial kalau disampaikan secara langsung, sehingga kan lebih baik ditulis ya. Nah, contohnya kalau dulu itu masih penulis puisi Chairil Anwar. Nah, itu melalui puisi Aku ia mengekspresikan bagaimana semangat individualisme dan perlawanan terhadap penindasan kolonial Belanda yang dialami pada saat itu. Kemudian fungsi edukatif.
Nah, fungsi edukatif di sini artinya dia meningkatkan kesadaran kolektif. Jadi sastra itu mampu untuk membuka kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial politik, isu-isu kemanusiaan. Jadi dia hal yang selama ini tersembunyi atau dianggap biasa itu ternyata ketika ditulis dalam sastra ternyata itu sangat kompleks seperti itu. Misalnya novel yang ditulis oleh Pramudia Anantatur, Bumi Manusia. Nah, Pram di sini mengangkat tema sejarah dan perjuangan. Jadi novel ini memperlihatkan bagaimana kolonial Belanda dan bagaimana sistem pendidikan serta hukum yang dibuat untuk menindas rakyat pribumi pada saat itu. Kemudian fungsi dokumentasi. Nah, fungsi dokumentasi ini dia merekam peristiwa dan pengalaman kolektif. Jadi sastra menjadi catatan sejarah yang alternatif yang merekam penderitaan dan perjuangan kelompok atau individu pada saat itu. Jadi dokumentasi ini penting agar pengalaman tersebut tidak hilang. Jadi masih bisa dibaca oleh anak-anak cucu kita ke depan begitu. Banyak karya yang menjadi warisan. Iya, betul. Jadi walaupun mungkin tidak melihat langsung sejarah yang terjadi, termasuk kita kan sudah tidak melihat bagaimana perjuangan pada saat itu, perjuangan kemerdekaan, tetapi melalui tulisan-tulisan yang dikemas dalam sastra, nah itu kita bisa tahu bahwa ternyata seperti ini. Begitu. Kemudian fungsi identitas. Ini menegaskan tentang jati diri. Nah, dalam kritik terhadap penjajahan atau dominasi budaya, sastra juga berfungsi untuk memperkuat identitas nasional. Ini sering dilakukan untuk misalnya dalam mengangkat cerita rakyat. Nah, kemudian cerita rakyat itu mungkin ditulis dengan bahasa lokal, bahasa daerah, sehingga muncul nilai-nilai kelokalan dalam karya sastra tersebut. Jadi karya sastra yang berbahasa daerah atau bertema lokal ini dapat menegaskan ekstensi budaya pada daerah tersebut. Misalnya kita kan lagi marak untuk melestarikan bahasa daerah ya. Jadi memang misalnya melalui kegiatan revitalisasi bahasa daerah, melalui pembelajaran 7 media kreatif, itu kita mengajar atau mengarahkan anak-anak untuk bisa menulis misalnya puisi dalam bahasa daerah. Nah itu kan nilai kelokalan akan muncul di situ, cerita rakyat dalam bahasa daerah, seperti itu. Otomatis kan sebenarnya masyarakat punya peran ya. Betul. Dalam hal ini masyarakat punya peran baik sebagai penikmat karya sastra itu. Bahkan masyarakat juga bisa menjadi pelaku, bisa menghasilkan atau bisa berkarya dengan sastra begitu. Apa sebenarnya dampak sastra ini kepada masyarakat, Ibu Herni? Apakah dampaknya berpengaruh cukup luas ataukah sebenarnya tidak ada pengaruh bagi masyarakat? Boleh digambar? Kalau menurut saya ya, secara pribadi tentu saja karya sastra itu memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat, apalagi memang bagi pegiat-pegiat sastra. Nah, yang pertama yaitu sastra dapat membentuk opini publik. Jadi sastra dapat membentuk bagaimana cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial, isu-isu politik, budaya, dan juga moral. Melalui karya sastra misalnya cerita atau puisi ataupun drama, itu penulis bisa menyampaikan pandangan yang pandangan tersebut dapat memengaruhi cara berpikir dari pembaca. Kemudian yang kedua yaitu memberi inspirasi untuk generasi sosial. Nah, banyak karya sastra yang ditulis oleh penulis, oleh sastrawan, itu menjadi pemicu atau pendukung perubahan sosial. Misalnya novel Rasa Merdeka yang ditulis oleh Merari Siregar yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
kemerdekaan dan juga pentingnya pendidikan. Kemudian sastra juga dapat memberi suara bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kelompok-kelompok marginal. Jadi sastra seringkali menjadi wadah bagi mereka yang mungkin tidak memiliki ruang di media arus utama, apalagi maksudnya orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang kecil yang bukan penguasa. Nah, melalui karya sastra, suara-suara dari kelompok minoritas ini atau kelompok-kelompok yang mengalami penindasan itu dapat didengar dan dipahami oleh masyarakat dan dapat diketahui oleh masyarakat melalui tulisan-tulisan tersebut. Contohnya tadi yang saya sebutkan bahwa novel Saman yang ditulis oleh penulis wanita Ayu Utami yang menyuarakan perempuan, aktivis dan juga kaum marginal. Yang tadi saya sudah katakan bahwa dia mengangkat tentang seorang perempuan dari desa yang mengalami kekerasan seksualitas. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu sastra dapat menantang narasi yang dominan. Artinya, sastra memiliki kekuatan untuk mengkritik struktur kekuasaan, juga norma sosial ataupun nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dan tidak berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya dengan gaya simbolik atau gaya metafora. Nah, melalui hal tersebut, penulis bisa menyampaikan kritik tanpa harus melalui kekerasan. Jadi tadi seperti Bu Widya sudah sampaikan bahwa melalui tulisan, melalui karya sastra, kita dapat melakukan kritikan dengan santun, seperti itu. Tidak perlu pakai tindakan anarkis. Iya, betul Ibu Widya. Ibu Herni, saya tentunya kalau kita bicara tentang ketidakadilan, semua orang pasti ingin melawannya begitu. Pasti ada sesuatu yang tidak puas, ada rasa ketidakpuasan dari dalam diri. Tapi saya penasaran, apakah sastra ini cukup kuat untuk menyuarakan itu? Ataukah ada kelemahan dan keterbatasan dari sastra ini sendiri dalam menyuarakan ketidakadilan itu? Iya, betul Ibu Widya. Walaupun memang sastra tadi saya katakan bahwa memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat, tetapi sebenarnya karya sastra juga ini memiliki kelemahan. Nah, yang pertama yaitu subjektivitas dan bias pengarang. Nah, pengarang melalui karya sastra cenderung akan menulis sebuah karya sastra itu, sebuah tulisan tentu saja dari sudut pandangnya. Sehingga hal itu bisa memunculkan bias dan juga menyederhanakan kompleksitas yang sebenarnya sangat luas dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya kedalaman artistik. Nah, karena fokus berlebihan pada pesan sosial, hal itu bisa membuat unsur estetika yang ada di dalam sastra tersebut hilang. Misalnya dengan gaya bahasanya, kemudian kedalaman karakter dari tokoh tersebut juga tidak diperhatikan. Nah, sehingga nanti karya sastra tersebut malah jadinya seperti khotbah atau dia jadinya seperti ceramah. Nah, jadi bukan karya sastra yang harusnya mengalir apa adanya, seperti itu. Kemudian risiko sensor. Nah, di negara yang mungkin pemerintahannya otoriter, karya-karya yang mengandung kritik-kritik terhadap ketidakadilan itu besar kemungkinan akan disensor, apalagi kalau kritikan terhadap pemerintah. Itu bisa disensor, bisa tidak dipublikasi, bahkan mungkin misalnya sebuah karya sastra yang sudah dialihwahanakan ke film misalnya atau drama. Nah, itu kan sudah sering itu terjadi kalau film itu ternyata tidak bisa tayang, apalagi kalau mengangkat isu-isu yang sensitif, begitu, atau drama-drama yang mengangkat isu-isu yang sensitif, biasa itu dilarang untuk ditayangkan. Nah, kemudian juga akan menimbulkan polarisasi sosial atau kelompok-kelompok sosial. Nah, melalui tulisan karya sastra ini, apalagi yang di dalamnya mengandung tokoh antagonis, nah itu kan biasanya akan menimbulkan rasa misalnya kamu dan rasa mereka, rasa kamu melawan rasa mereka.
Nah, jadi ini akan memperdalam jurang antar kelas. Bukan cuma itu, juga akan memperdalam jurang antara kelompok agama atau juga antar etnis, seperti itu. Oke, berarti kalau kita bicara tentang karya, berarti tidak terlepas dari penulisnya maupun dari Betul, pembacanya begitu. betul. Dari segi mana orang menafsirkan karya Iya, sastra betul itu. Ibu Lydia. Nah, Ibu Herni, saya penasaran bagaimana peran dari penulis maupun pembaca itu sendiri dalam karya sastra, khususnya ketika mereka ingin menyuarakan ketidakadilan. Apakah peran mereka itu berdampak ataukah tidak? Bagaimana kira-kira? Iya, baik Ibu Widya. Sahabat bahasa, peran penulis dan pembaca dalam sebuah karya sastra, khususnya dalam karya sastra yang menyuarakan ketidakadilan, itu yang pertama ada tanggung jawab moral dari penulis. Jadi di situ penulis bukan hanya sebagai pencipta, penulis cerita, tetapi juga bertugas atau berperan untuk menyampaikan nilai dalam karya sastra tersebut, dan ia menjadi pemantik kesadaran dan juga kadang bisa menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar. Jadi dia penyambung ya, untuk suara-suara yang tidak terdengar, begitu. Jadi melalui tulisan bisa menyampaikan sebenarnya apa yang ingin disampaikan, begitu. Nah, dalam banyak tradisi sastra, penulis akan dianggap memiliki tanggung jawab moral ketika ia bisa mempresentasikan realitas secara jujur. Artinya dia menggambarkan ketidakadilan sosial ataupun kekerasan, kemiskinan atau juga diskriminasi yang memang dialami oleh masyarakat pada saat itu. Jadi dia menyuarakan hal yang memang nyata tetapi dikemas dalam sastra, begitu. Kemudian ia mengangkat suara-suara orang yang terpinggirkan, suara-suara yang marginal. Ini berkaitan dengan tulisan-tulisan tentang kelompok ataupun individu, dan juga memberi ruang bagi narasi-narasi alternatif, begitu. Kemudian dia tidak memanipulasi kebenaran demi sensasi. Artinya penulis memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi atau kebencian yang dapat membahayakan orang lain, begitu. Kemudian melalui karya sastra juga penulis harus bisa mengajak pembaca untuk berpikir kritis. Artinya sastra yang baik itu mampu menggugah, jadi bukan menggurui, tetapi dia menggugah. Nah, tanggung jawab moral penulis itu berarti penulis memiliki kesadaran bahwa karya mereka itu bisa memengaruhi cara pandang pembaca terhadap dunia, begitu. Kemudian yang berikutnya itu pembaca di sini sebagai agen perubahan. Artinya pembaca itu tidak pasif. Setelah membaca, mereka akan membawa interpretasi, emosi, dan juga pemahaman baru ke dalam dunia nyata, begitu. Jadi dalam konteks ini pembaca dapat menjadi agen perubahan karena mereka akan membentuk opini dan juga sikap sosial berdasarkan karya sastra yang dibaca tersebut. Jadi mereka bisa masuk ke dalam cerita tersebut, begitu. Kemudian melalui karya sastra yang dibaca, pembaca juga dapat menyebarkan gagasan. Jadi melalui karya sastra tersebut akan muncul ide-ide baru yang dapat mereka tuangkan di media sosial ataupun di dalam ruang publik. Kemudian aksi nyata bisa muncul dari inspirasi sastra, seperti misalnya munculnya gerakan sosial, komunitas-komunitas, dan juga mendukung hak asasi, bahkan juga menulis kembali
untuk memperluas wacana. Seperti itu Ibu Widya. Kemudian juga ada kolaborasi antara sastra dan aktivisme. Jadi sastra dan aktivisme ini dia bukan dunia yang terpisah, tetapi dia adalah dunia yang satu. Artinya kolaborasi ini dapat terbentuk dengan sastra sebagai media kritikan di dalam puisi, cerpen, atau apapun itu yang merupakan karya sastra. Kemudian juga penulis sebagai aktivis. Jadi banyak penulis yang juga aktif di gerakan sosial seperti Pramudia, atau juga ada penulis yang cukup terkenal dari Amerika, menurut sumber yang saya baca itu bernama James, itu cukup aktif dalam gerakan-gerakan sosial dan dia merupakan bagian dari aktivis. Kemudian juga penggunaan panggung sastra sebagai ruang advokasi. Nah, artinya misalnya ketika ada kegiatan atau acara baca puisi atau misalnya ada diskusi buku sampai ke pertunjukan-pertunjukan teater yang dilaksanakan, itu dapat menjadi sarana untuk menyampaikan isu-isu secara lebih emosional atau lebih personal. Seperti itu Ibu Widya. Oke, jadi kalau kita bicara kritik sastra dari masa ke masa ini sebenarnya tadi cukup panjang ya Ibu panjang. Herni. Dan sebenarnya bentuk ekspresinya juga mungkin berbeda-beda. Betul. Sesuai dengan masa, sesuai dengan medianya. Gitu. Luar biasa. Satu pertanyaan lagi Ibu Herni, kira-kira bagaimana sebaiknya kita memaknai sastra dalam konteks kritikan terhadap ketidakadilan di masa sekarang gitu. Artinya bahwa masa dulu orang mengkritik itu pasti dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana di masa sekarang Ibu Herni? Apakah kita harus berubah atau sudah mengalami berbagai cara atau bagaimana? Iya, baik. Ibu Widya, sahabat bahasa, untuk memaknai sastra dalam konteks kritikan terhadap ketidakadilan di masa sekarang, itu kita harus menyadari dulu bahwa sastra itu bukan hanya ekspresi seni. Karena kan banyak yang mengatakan bahwa sastra itu ekspresi seni. Tidak salah, tetapi bukan hanya itu. Melainkan sastra juga itu sebagai senjata budaya untuk menghadapi ketidakadilan yang terus berkembang dalam berbagai wujud ketimpangan ekonomi, ketimpangan penindasan hak, dan juga diskriminasi sosial. Nah, melalui narasi-narasi dalam karya sastra, sastra dapat menjadi ruang bagi suara-suara yang mungkin kerap dibungkam, dan juga menghadirkan perspektif yang kritis yang kadang luput dari arus utama. Nah, kritikan terhadap ketidakadilan ini kemudian dikemas dalam narasi-narasi sastra yang mengajarkan bahwa melakukan kritikan ataupun menyuarakan hal-hal yang mungkin bisa dikatakan pemberontakan, tetapi bukan pemberontakan yang kemudian pemberontakan yang tidak baik, tetapi untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh seseorang. Nah, itu tidak harus selalu dilakukan dengan kekerasan, tetapi kadang cukup dengan kata-kata yang jujur, kata-kata yang dapat menyentuh hati nurani, yang bisa diekspresikan mungkin dalam tulisan, tulisan dalam bentuk sastra, misalnya dalam novel, dalam puisi, itu di dalamnya kan kita bisa menulis tentang apa yang kita alami melalui puisi-puisi itu, begitu melalui cerita-cerita tersebut, naskah-naskah sastra. Nah, itu kita bisa menyuarakan ketidakadilan yang dialami, baik yang mungkin kita alami langsung, tetapi mungkin dari pengalaman kita, dari apa yang kita lihat, mungkin dialami oleh orang lain, kemudian kita tuliskan seperti itu. Nah, jadi di sini kita harus memaknai sastra, apalagi pada masa sekarang ini, bahwa kita perlu kesadaran bahwa sastra itu dapat menjadi media untuk menyuarakan suara-suara yang tertindas, suara-suara dari orang-orang yang termarginalkan ataupun juga dilupakan, begitu.
Seperti itu Ibu Widya. Oke, jadi sebenarnya kalau membahas tentang kritik sastra, kita akan mengingat banyak hal ya Ibu Erni, Iya, dari orang-orang yang dulunya sesuai dengan segala macam hal yang mereka buat pada masa-masa penjajahan, sampai sekarang sebenarnya banyak orang yang sudah memanfaatkan itu begitu. betul. Iya. Banyak sastrawan muda yang bangkit dan berkembang itu dengan menggunakan kritik sastra. Betul Bahkan Ibu di Widya. Maluku dan di Ambon ada Iya, yang iya. muncul dengan gaya-gaya yang khas dari mereka Iya, untuk benar. menggunakan sastra sebagai media kritik. Iya. Ini sebenarnya bergantung kita dari segi mana kita ingin memanfaatkan sastra. Kalau bisa untuk mengkritik secara sopan, kenapa harus dengan tindakan yang tidak sopan, Kekerasan. Iya, kekerasan. benar. Baik, sahabat bahasa, sudah 30 menit ya Ibu Herni berbagi informasi dengan kita. Sudah banyak hal yang kita dengar, sudah banyak hal yang dibahas oleh Ibu Herni. Ibu Herni boleh memberikan penutup atau simpulan dari pembahasan kita hari ini? Iya, baik Ibu Widya. Sahabat bahasa, sastra bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga senjata kritik yang kuat. Sastra dapat menyuarakan apa yang tidak didengar, menuliskan apa yang tidak dilihat, dan juga membangkitkan keberanian untuk mengkritik. Nah, di tengah-tengah kondisi dan situasi yang masih dipenuhi dengan ketidakadilan pada saat ini, sastra akan terus menjadi cahaya yang menuntun pada kebenaran dan kebebasan. Karena di balik setiap kata yang ditulis oleh penulis dengan jujur, tersembunyi kekuatan untuk mengubah dunia. Wow, luar biasa. Sahabat bahasa, penutup yang cukup menarik. Penutup yang membuat kita terkesima seketika, karena memang Ibu Herni juga memilih kata-kata yang ya sepertinya Ibu Herni sementara bersastra pada kita di pagi ini. Baik, terima kasih Ibu Herni sudah bersama-sama Ibu Widya. dengan sahabat bahasa, bersama-sama dengan saya 30 menit lebih. Dan teman-teman sahabat bahasa juga sudah menerima banyak informasi dari narasumber kita pada pagi ini, Ibu Herni Pembonan. Semoga informasi seputar sastra dan khususnya kritikan sastra dapat bermanfaat. Siapa tahu di antara sahabat bahasa ingin berkarya dan membuat karya-karya sastra yang berguna, yang bisa menyuarakan ketidakadilan maupun untuk membela kaum-kaum marginal. Baik, sahabat bahasa, untuk episode kali ini kita sudah membahas banyak hal, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Siniar Hetu pada episode-episode selanjutnya dengan narasumber dan juga pewara yang lain. Sahabat bahasa, kalau sahabat bahasa punya banyak pertanyaan maupun punya masalah-masalah kebahasaan, sahabat bahasa boleh menghubungi kami pada laman dan media sosial Balai Bahasa Provinsi Maluku, atau dapat berkunjung langsung di kantor kami di Jalan Laksdia Leowatimena, Nania, Ambon. Demikian sahabat bahasa episode Siniar kali ini, sampai berjumpa dengan yang lainnya pada episode selanjutnya. Saya Widya undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas. Amato!